3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 membahas tentang evaluasi keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kelas 2 Jakarta. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai ketua kelompok bernama Romiana Siregar. Ada rekan Duri Alrian Fajar Wayaki, rekan Safira Permatayu, Sabi Salsa, Sultan Alip, Yanto Ucok, Immanuel Simajunta, Pentus Triwana Sinaga, ada rekan Wahyu Akbar Adiaka, rekan Wando Prendrisang, dan rekan Yusuf Purba. Sebelumnya kami akan menjelaskan latar belakang dari LPKA. LPKA adalah lembaga yang menangani pembinaan anak berkonflik dengan hukum dengan berfokus pada rehabilitasi, bukan sekedar hukuman. Sistemnya harus menjunjung keadilan restoratif, perlindungan hak anak, dan keamanan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan Pentus. Yang selanjutnya itu di LPKA kelas 2 Jakarta, tantangan seperti jumlah penghuni dan keterbatasan sumber daya menuntut sistem keamanan yang seimbang antara pengawasan dan pembinaan. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk menilai efektivitas sistem keamanan dan merumuskan solusi yang tetap mengutamakan perlindungan anak. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Sultan tentang rumusan masalah. Baik, rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana efektivitas sistem keamanan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kelas 2A Jakarta saat ini. Yang kedua, apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem keamanan di lapas LPKA kelas 2A Jakarta. Akan dilanjutkan oleh rekan Yusuf Purba. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas sistem keamanan yang diterapkan di LPA kelas 2A Jakarta. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi sistem keamanan di lembaga tersebut. Ketiga, untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem keamanan yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip perlindungan anak. Lalu untuk pembahasannya akan dilanjutkan oleh rekan Sapi. Baik, pembahasannya, LPK di sini berperan penting dalam sistem peradilan anak dengan fokus pada pembinaan moral, sosial, dan keterampilan dalam suasana yang aman dan sesuai prinsip perlindungan anak. Keamanan harus mencakup pengawasan internal, pencegahan konflik, dan pengendalian barang terlarang tanpa pendekatan represif karena anak masih dalam tahap perkembangan. Namun, LPK kelas 2 Jakarta menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM, sarana, dan belum optimalnya penerapan perlindungan anak, sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem keamanan dari aspek input, proses, dan output. Selanjutnya pembahasan lebih lanjut akan dibahas oleh rekan Ruri. Ya, meskipun regulasi nasional telah mendorong reformasi berbasis HAM dan keadilan restoratif, hambatan struktural, kultural, dan teknis masih menjadi kendala. Kurang tugas, minimnya pelatihan psikososial, keterbatasan teknologi, dan pola komunikasi yang kaku melemahkan sistem keamanan. Kurangnya dukungan eksternal dan minimnya anggaran memperburuk situasi, sehingga reformasi sistem keamanan yang humanis, partisipatif, dan didukung teknologi menjadi kebutuhan mendesak agar LPKA benar-benar menjadi tempat rehabilitasi yang aman dan manusiawi. Lalu untuk kesimpulan dan saran akan dibahas oleh rekan Wando, Safira, dan Yunus. Ya, jadi untuk kesimpulan yang bisa kita ambil itu, sistem keamanan di LPKA kelas 2 Jakarta penting untuk mendukung pembinaan anak, namun masih terkendala oleh kekurangan petugas, sarana terbatas, dan juga lemahnya implementasi SOP. Evaluasi diperlukan untuk perbaikan menuju sistem yang lebih profesional, humanis, dan berorientasi pada perlindungan anak. Saran dari kelompok kami yaitu peningkatan keamanan LPK kelas 2A Jakarta perlu dilakukan melalui pelatihan petugas, modernisasi sarana, revisi SOP yang ramah anak, penambahan personil, kerjasama dengan pihak eksternal, dan budaya kerja yang partisipatif dan inklusif. Nah, mungkin itu evaluasi keamanan dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kelas 2A Jakarta berdasarkan kerjasama dan kesimpulan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.